Kita coba yang pertama. Jadi ada berapa orang hadirnya ya? Ada 12 orang hadir dan kawan-kawannya. Lumayan ramai lah muncul nih. Coba belajar. Mudah-mudahan nampak. Jadi tolong kalau tidak nampak kasih tahu. Ya. Oh iya ya, bikin. Juga Pak Ngopi. Oke, nampak kan? Nampak. Oke. Materi kita itu tentang medan magnet. Di nyambung materi yang sudah kalian tonton di video YouTube saya kemarin. Video apa mukanya nampakkan saja mukanya, tidak apa-apa. Yang penting mic-nya dimatikan. Ada 3 bagian. Kalau mau tanya, hidupkan saja mic-nya nanti. Oke, materi kita itu tentang medan magnet. Ya, nyambung kemarin ada 3 bagian mau kita bahas. Agak susah kalau tidak dijelaskan karena ada dibantu animasi di sini. Ya, jadi itu pertama medan magnet. Yang kedua itu ada gaya Lorentz, yang ketiga tentang aplikasinya. Yang pertama itu kita lihat dulu medan magnet di sekitar kawat berarus. Ini sebagai pembukanya. Jadi ceritanya itu ada seseorang bernama Ørsted. Itu menemukan adanya hubungan antara kemagnetan dengan listrikan. Jadi ada jarum, ada magnet itu didekatkan pada suatu kawat yang berarus. Ini yang ini kawatnya itu ada magnetnya. Ternyata ketika dia dari arus listrik, magnetnya itu timpang. Kalau kamu lihat di animasinya itu timpang ketika arusnya lewat. Itu terjadi. Ini model lainnya. Bentar. Tadi ya. Oke, lanjut ya. Ini modelnya ada 4 bagian sebenarnya mau dipelajari. Ya, yang pertama itu kalau dia tegak lurus terhadap bidang, yang kedua dia melewati kawat yang melingkar, selenoida, ini ada toroida, ini yang itu ada serbuk besinya. Kalau kita mau lihat itu, jadi ketika kawat dialiri arus listrik vertikal ke bawah atau vertikal ke atas, jarum pada kompas ini berputar. Balik, dia belok. Dan kalau kita ubah ininya, dia akan belok ke sebelah. Kalau yang pertama, yang ini perlu kita lihat. Ini pada selenoida itu jarum kompas yang ini itu menunjuk arah kutub utara magnet selenoida. Selenoida itu yang bergulung-gulung gini. Ini bisa amati animasinya di situ. Oke, modelnya menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti apa kaidah tangan kanan? Dijelaskan nanti habis ini sedikit.
kembali. Ini yang satunya lagi, tidak garis batang, ini modelnya. Nah, ini medan magnetnya, yang garis-garis itu dianggap medan magnet. Kemudian keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Keluar dari sini masuk ke arah selatan. Bagian terakhir itu kalau dia ada serbuk besinya, secara modelnya, tuang dulu. Ya, tampak terjadi arus mengalir pada kawat lurus. Nah, serbuk besi yang dituangkan di atas katot itu membentuk pola lingkaran sepusat. Nah, itu akan terlihat sepusat dan sejajar. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Klik dulu. Lanjut. Kedengaran, Bapak. Nah, ini modelnya kalau menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ambil tangan kanannya, ini ada jempol, ini telunjuk, dan sisa tiganya ini. Jadi modelnya begini. Nah, garis-garis medan magnet pada kawat lurus berarus itu membentuk lingkaran yang sepusat. Nah, tangan kanan. Jadi jempolnya itu menunjukkan arah garis-garis gaya magnet. Kemudian ininya itu menunjukkan arus. Ya. Dan 4 jari itu gaya-gaya magnetnya. Ini gayanya ke sana. Ini arusnya, ini gaya magnetnya. Dan lainnya. Nah, selanjutnya ini medan magnet di sekitar kawat berarus. Ya, sedikit situ bahwa kita bisa menggunakan kawat berarus ini menggunakan rumusnya ini nol I per 2 kali A itu yang lurus panjang. Kalau dia panjang tertentu pakai yang bisa lewat lah. Ini contoh soalnya. Ini soalnya, nanti kita tunggu saja jawabannya berapa. Oke. Nah, ini kalau untuk kawat lurus panjang tertentu. Nggak jawab lah contohnya. Oke, next. Nah, kalau ini itu ada dua garis, ada dua kawat lurus yang sejajar. Nah, berapa induksinya? Cara carinya seperti ini. Yang itu rumus yang sudah dikasih sebelumnya tadi. Nah, berapa besar induksi pada magnet di titik A? Nah, kayak ini. Next. Nah, besar induksi magnet di kawat listrik gaya lingkaran berarus. Nah, itu ditentukan rumusnya seperti ini. Agak beda sama yang tadi, tetapi atasnya hampir sama. Kalau ini menunjukkan bahwa besar induksi magnetik di pusat hamparan listrik lingkaran berarus. Next. Ini kalau dia kawatnya melingkar,
contohnya. Soal ya. Kemudian ini pada selenoida. Yang tadi itu namanya selenoida. Nah, berapa besar medan induksi magnetik pada selenoida? Nah, maka rumusnya beda lagi. Kalau tadi itu ini 2pi, ya ini L. L itu menunjukkan panjang dari selenoidanya atau panjang lingkarannya. Nah, ini pada gambar itu memiliki panjang 2 meter, ada 800 lilitan. Nah, berapa induksinya? Nah, kita tengok saja ada jawabannya. Sudah. Next. Nah, ini pada torida. Torida itu biasanya ada lihat kalau kita buka alat elektronik yang rusak itu nampak barang ini nih. Dia ada bulat dilingkari oleh kawat. Nah, mencari besar induksinya itu rumusnya mu kali N kali I per 2pi kali A. Nah, I itu kuat arusnya, kemudian N itu jumlah lilitannya, A itu adalah jarak dari titik pusat ke titik yang dicari. Oke kan? Ini contoh soalnya. Tengok saya jawabannya. Oke, itu bagian pertama. Ada yang mau tanya? Lanjut. Mic-nya hidupkan kalau mau tanya. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Ada? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Iya, Pak, Ya. lanjut. Yang lain. Kedengaran kan suaranya kan? Dengaran, Pak, dengaran. Kedengaran nggak, Pak? Dengaran. Nah, Lanjut ya. udah tahan tingkah. Oke, mic-nya matikan kembali. Kita lanjut bagian kedua. Ini kok ribut apa sih? Oke, nampak ya? Siapa yang belum matikan mic? Selanjutnya tentang gaya Lorentz. Nah, ini yang saya bilang tadi pakai kaidah tangan kanan. Nah, mengamati gaya yang dialami oleh penghantar berarus dalam medan magnetik. Nah, setiap kawat berarus yang berada dalam daerah medan magnetik, maka kawat akan mengalami gaya magnetik yang sering disebut dengan gaya Lorentz. Nah, Lorentz itu dia tidak akan mengalami gaya Lorentz jika arus melalui kawat sejajar dengan arah medan magnetik. Nah, ada gaya Lorentz-nya itu bisa ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, tangan kanan bukan kiri. Sudah ada modelnya di situ, ada jempol. Ya,
ini juga gayanya. Nah, seperti apa modelnya? Kawatnya akan melengkung kalau dialiri oleh arus listrik. Kemudian terlihat dia agak menggelembung ke atas. Kalau kita bolaknya balik maksudnya, kita hidupkan pengalir dari sini akan melengkung ke bawah. Modelnya dia tangannya naik sedikit. Selanjutnya, ini tadi saya bilang tangan kanan. Nah, pada penghantar kawat arus pada sebelah, nah itu menggunakan persamaan vektor. Nah, ini menunjukkan F-nya, gayanya, gaya Lorentz-nya berapa. B-nya itu menunjukkan arah medan magnetnya dengan adalah arusnya. Ini persamaannya. Nah, ini contoh soalnya. Utas kawat yang panjangnya 3 meter dialiri arus listrik sebesar 30 ampere. Nah, ini 30 ampere. Nah, berapa? Ada kawat letakkan itu menggunakan sudutnya 30 derajat. Berapa besar gaya yang bekerja pada kawat? Adalah itu penyelesaiannya di situ. Pak. Oke, next. Nah, ini kalau dia ada dua kawat lurus yang panjang dan sejajar. Nah, dia akan tarik menarik atau tolak menolak. Nah, itu bisa terlihat dari arah arusnya. Nah, katanya itu dua kawat panjang sejajar berarus akan tarik menarik jika dialiri arus yang searah dan tolak menolak jika arusnya berlawanan. Jadi kalau dia sama-sama ke sana itu maka tarik menarik. Kalau dia salah satunya ke bawah, arahnya itu akan seperti itu. Jadi kalau dia dia akan tarik sedikit. Kalau dia berlawanan, arahnya dia akan menjauh. Ya, sinyal kita kurang bagus ya jadinya sepertinya. Oke, next. Nah, ini model soalnya. Saya lihat saja penyelesaiannya di situ. Oh. Dah. Selanjutnya momen kopel. Wah, ini momen kopel. Soalnya. Next. Ini kalau pada partikel, nah, misalnya ada partikel positif dalam proton, maka arah gaya Lorentz yang dialami partikel itu arah gayanya itu sesuai kaidah tangan kanan tadi, tapi rumusnya berganti F sama dengan I kali V kali B kali sin
senjata. Kenapa ada senjatanya? Karena dia pasti akan butuh sudut dari magnet. Nah, untuk positif dia akan searah garis gaya F-nya, tapi kalau dia muatannya negatif, maka di perlawanan arah F-nya. Oke. Tidak itu saja. Sudah, bagian 2 selesai. Ada yang mau tanya? Silakan bertanya, guys. Halo, ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Yang lain, Pak. Enggak ada, Nggak ada, Pak. Bisa diikuti. Materinya agak susah ya. Bisa, Pak. Saya Bisa-bisa ngajari bisa, kalian, Pak. materinya susah. Bisa-bisa gampang, ya, Pak. Materinya, Pak. Bisa-bisa gampang, ya, Pak. Ya kan udah 3 bulan dah sekolah ya. Udah berapa? Udah setengah Ya, tahun dah Pak. sekolah ya. Ya, lama-lama udah setengah tahun dah Karena maklum lah, sekolah. Pak. Jadi lupa Udah belajarnya. jarang-jarang masuk, Pak. Bagian ketiga kita masuk. Minta tolong dulu matikan mic-nya masing-masing biar enggak bising. Lanjut. Matikan mic-nya Rudi. Mana Rudi? Ya, Nah, bagian terakhir itu aplikasi dari gaya Lorentz. Yang pertama itu pada galvanometer dan motor listrik berdasarkan momentum. Dinamo lah. Nah, itulah lebih gampang bahasanya dinamo. Jadi, dia akan putar ininya. Basic dulu. Nah, jadi kawat ini itu nanti akan mutar. Nanti kalau pernah lihat dinamo, ini bagian ini mutar karena di tepi itu ada magnet. Ya, mutar. Bisa 2 derajat dari ABC. Jadi dia naik ini. Pak, gambarnya belum nampak, Pak. Dibaca saja lah, nampak kali layarnya itu. belum nampak. Nampak kan? Belum nampak, Pak. Belum, Pak. Ya. Apa yang belum nampak? Yang selanjutnya, Belum lihat. Udah kelihatan loh. ini kalau mutar, kalau tadi kan tumbang nih, baring gitunya. Bukan jam tuh. Nah, kita seperti 90 derajat. Jadi gaya terus akan sampai yang ke sini balik lagi. 180 derajat. Selanjutnya, nah ini modelnya. Tengok di sininya, depresi motor listriknya di sini itu mutar, balik, ini naik. Ini sisinya, pernah bongkar di dinamo Tamiya nih. Nah ada nih biasanya nih, ini modelnya nih, dalamnya. Akan mutar, ininya mutar nih. Modelnya. Ini lebih jelasnya. Ya, ulang kali itu modelnya. Ini ada motor listrik, alat yang membuka yang listrik jadi diputar atau digerak. Nah, banyak nih contohnya nih. Macam ada Tamiya yang saya bilang tadi mesin. Terbongkar itu modelnya. Nah, ini dia pastinya. Kalau ada gulung-gulung apa ya? Kawatnya jadi ditambah tembaganya. Kalau orang main Tamiya ditambah tembaganya di lagi.
Ini mode 2 ada nah, itu mode 2. Kalau kita tambah 4 jadi agak laju sedikit. Ditambah banyak lagi lebih laju lagi. Oke, selanjutnya nah aplikasi lainnya itu pada speaker atau pengeras suara. Nah itu modelnya desainnya itu dengan suara dalam anu permanen itu Beb kalian dimati bah, berisik. nah itu aplikasi ini. Coba kalau kita hidupkan, jadi internetnya masuk. Nah ini akan keluar suara. Kita lihat penjelasannya. Oh, silakan dibaca dulu. Matikan lu mic abah. Berisik euy. Oke, selanjutnya pakai yang ada lagi itu tabung sinar katode pada televisi. Nah ini untuk TV-TV kita yang lama, saya masih besar-besar TV masih dalam model TV tabung. Nah, jadi modelnya sama. Kalau sekarang kan sudah terpakai LCD, jadi sudah tidak ada itu lagi. Kalau bagi TV tabung itu orang biasanya kalau dia gelap tengah itu kita tarik pakai magnet. Kasih. Oke, itu saja. Materinya. Sip, 3 materi selesai. Ada yang mau tanya? Susah, Pak. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya soal terakhir nih. Itu jaringannya Apa Pak. itu? Ya, itu. Pak, gambarnya nggak muncul-muncul dari tadi, Pak. Jaringannya jelek, Pak. Apanya? Gambarnya nggak muncul-muncul dari tadi, Pak. Apa? Gambarnya nggak muncul-muncul dari tadi, Pak. Jaringannya jelek sini, Pak. Oh ya, gambarnya muncul nggak? Enggak, Pak. Jaringannya jelek. Kalau sekarang Yang muncul muncul nggak nih, Pak. kawan-kawan itu? Enggak muncul, Pak. Tadi muncul, Pak. Yang pas tadi itu muncul. Nah, sekarang lalu enggak gitu, Pak. Sekarang muncul lagi. Enggak muncul lagi. Tadi muncul ya, Pak. Oke. Berisik. Kaget. Ini ada mantul. Dengan itu. Oke, selanjutnya. Hidupkan dulu kamera semuanya. Mau saya foto nih. Foto, Pak. Hah? Ya, sabar lo. Sabar lo.
muka senyum. Nampak kan lo? Itu mukanya. Mana lagi? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru Wahyu, Eka. Itu Epi sama Yopi. Ada Omega, ada Rian. Bagi-bagi. Itu siapa sih? Diska. Minum bagi-bagi. Rian. Sarpia. Ada Rudi. Dah, yang sama itu ada Petra, ada. Saya foto, senyum 1, 2, 3. Nah, dah. Lagi jelek. Langit. Lagi. Ini nggak ada. Ada kali. Banyak kan belum. Nggak ada sini. Nah, sip. Ayo aku rambut. Sudah, itu aja kayaknya. Hari pertama sukses. Hari keberapa lagi Pak? Lanjut deh Pak. Maunya kapan? Pak. Seminggu sekali Tergantung mampu yang enggak? lain lah Pak. Tergantung yang lain lah Pak. Seminggu sekali mampu enggak? Seminggu sekali. Mampu Pak. Oke, saya tutup dulu ya. Jadi nanti kita diskusinya saya tutup dulu karena ini direkam soalnya. Oke, materinya selesai. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Materinya agak mudah sedikit lah kayaknya. Ini susah sekali modelnya. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu lagi nanti. Pagi, Pak. Dah.